Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilvi Mela Isnabila, NIM 185231286, Prodi Perbankan Syariah kelas 6E Profesional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Analisa Kelayakan Nasabah Pembiayaan pada Bank Syariah di masa pandemi COVID-19. Studi kasus pada PTN Syariah Cabang Solo. Latar belakang. Mulai pertengahan Maret 2020, wabah virus COVID-19 sudah melanda hampir seluruh dunia. Dampaknya terhadap perekonomian global pasti akan melambat dan berdampak pada keterpurukan ekonomi Indonesia. Pesatnya penyebaran virus COVID-19 telah menimbulkan masalah serius, tidak hanya di bidang kesehatan, akan tetapi juga di bidang sosial dan ekonomi, sehingga banyak pinjaman macet dikarenakan orang mengalami kesulitan untuk bekerja akibat kebijakan pemerintah di bidang sosial karena pembatasan sosial jarak jauh dan skala besar. Sebagai contoh, para pekerja harian yang tidak lagi dapat bekerja karena pembatasan sosial pasti akan kehilangan penghasilannya yang berujung pada penurunan tingkat konsumsi. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, sehingga perbankan syariah diwajibkan menerapkan analisis kelayakan nasabah sebelum memberikan pembiayaan. Alasan saya memilih judul ini adalah karena saya ingin mengetahui bagaimana sistem analisa kelayakan pembiayaan terhadap calon nasabah di Bank PTN Syariah Cabang Solo. Apakah sistem yang digunakan masih sama seperti sebelum adanya COVID-19 atau sudah berubah? Wilayah penelitian ini yaitu pada Bank PTN Syariah di Jalan Brigjen Jenderal Slamet Riyadi nomor 332, Sriwedari, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang tidak menentukan jumlah data atau bilangan tertentu, melainkan hasil penelitian pada objek penelitian. Data ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pimpinan dan beberapa karyawan pada Bank PTN Syariah Cabang Solo. Kemudian sumber data. Sumber data dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, data primer, dan yang kedua, data sekunder. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dengan cara observasi dan wawancara di Bank PTN Syariah Solo. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitiannya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari website PTN Syariah Cabang Solo. Kemudian, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada tiga. Yang pertama, observasi. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, dokumentasi. Yang pertama, observasi. Observasi dalam penelitian ini akan dilakukan mulai bulan April 2021. Yang kedua, wawancara. Peneliti mewawancarai beberapa pegawai yang ada di Bank PTN Syariah Cabang Solo. Kemudian yang ketiga, ada dokumentasi. Tujuan dari dokumentasi adalah untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang melalui media tertulis dan dokumen yang diperoleh. Dokumentasi yang dibutuhkan antara lain profil PTN Syariah dan struktur organisasi PTN Syariah Cabang Solo. Kemudian ada teknik analisis data. Teknik yang digunakan penelitian ini adalah dengan menggunakan cara berpikir induktif yang berawal dari data dan informasi tentang analisis kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan pada calon nasabah di Bank PTN Syariah Cabang Solo. Sekian proposal skripsi saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.